Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratal muhtaramin kaum muslimin wal muslimat jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pagi hari ini masih diberikan oleh Allah karunia iman, Islam, ihsan, sehat wal afiyah, sehingga kita bisa bersama-sama istiqomah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, salat subuh berjamaah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, kita doakan selalu sehat wal afiyah, sehingga bisa melaksanakan rangkaian dari ibadah haji, dari rukun-rukunnya, dari wajibnya, sunnahnya. Dan kita doakan semoga kembali lagi ke tanah air dalam keadaan sehat wal afiyah, membawa predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, masih berlanjut pembahasan kita tentang amaliyah puasa-puasa yang dicontohkan oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu minas syahri as-sabta wal ahada wal itsnin wa minas syahril akhiri as-thulatsa wal arba wal khamis. Kemudian di antara amaliyah puasa yang dihidupkan oleh baginda Nabi, yakni puasa sunnah, sering beliau melaksanakannya adalah di hari Sabtu, hari Ahad, kemudian hari Senin. Hari Sabtu, hari Ahad ini adalah puasa, ada satu tujuan adalah likhtilafil, untuk berbeda dengan orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu di hari Sabtu atau hari raya yang dikenal adalah hari raya dari orang di luar Islam. Jadi di situ ada ikhtilaf. Ikhtilaf artinya apa? Nabi Muhammad adalah berbeda dengan mereka. Di saat mereka mengadakan hari raya mereka, di situ adalah Nabi kita Muhammad melaksanakan puasa untuk berbeda dengan mereka. Kemudian juga di hari-hari yang lain atau bulan-bulan yang lain, beliau mengambilnya adalah di akhir hari Selasa, Rabu dan Kamis. Ya, tadi Sabtu, Minggu, Senin. Kemudian di lain waktu Nabi Muhammad SAW melaksanakan adalah Selasa, Rabu dan Kamis. Sehingga dari kisah ini, dari keterangan ini yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah ini, diambil oleh ulama-ulama kita ahli sunnah wal jamaah seperti Al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, memberikan bimbingan seandainya kita semua ini ingin melaksanakan puasa sunnah, di mana puasa sunnah tersebut tidak disyariatkan khusus. Seperti nanti kita akan melaksanakan puasa Dzulhijjah, ini berarti disyariatkan khusus. Kemudian kita akan melaksanakan seperti bulan Muharram, ini ada syariat khusus yang diterangkan oleh Nabi, yakni di hari-hari yang tidak disunnahkan melaksanakan puasa, seperti hari Sabtu, hari Ahad, kemudian hari Jumat, ada lagi hari Selasa, Rabu. Maka kita mengambilnya seperti apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kalau kita melaksanakan puasa sunnah di hari Sabtu, maka sambungkan dengan hari Ahad atau dilanjut kepada hari Senin. Ketika kita melaksanakan puasa, satu misal di hari Selasa, berarti sambungkan kepada hari Rabu, syukur disambung sampai hari Kamis. Itu contoh-contoh dari baginda Nabi di dalam menghidupkan amaliyah-amaliyah puasa. Tapi yang sering sampai sampaikan, rumusan yang paling mudah ya, yang diambil para ulama, mengambil dari sekian banyak dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yaitu dirumuskan dengan puasa sunnah yang dinilai adalah usbu'iyah, mingguan. Kemudian ada puasa yang disebut adalah syahriyah, bulanan. Kemudian ada sanawiyah, tahunan. Yang mingguan adalah sudah jelas yaumul itsnin,
wa yaumal khamis. Yang bulanan ayyamul bid di tanggal 13, 14, 15. Yang di tahunan ada ibadah puasa tahunan. Sudah kita lalui kemarin bulan Syawal 6 hari. Nanti insya Allah bentar lagi kalau kita punya kekuatan, kalau bisa dilaksanakan dengan sempurna, yaitu hari Tarwiyah dan hari Arafah. Tanggal 8 dan 9 di bulan Dzulhijjah, di tanggal 10-nya adalah imsak. Kita tidak ada aktivitas makan dan minum dari waktu subuh tiba sampai melaksanakan sholat Idul Adha. Ini anjuran dari Nabi seperti itu. Kemudian ada lagi yang tahunan seperti puasa nisfu Sa'ban. Ada lagi yang tahunan seperti puasa Muharram, Tasu'a, Asyura. Ini adalah rumusan ulama mengambil pemahaman begitu mudah untuk kita bisa ittiba mengikuti amaliyah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Mu'ad rahimallahu taala qalat qultu li Aisyah akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu salasata ayyam min kulli syahrin qala na'am qultu min ayyu kana yasum aw min ayyu ayyamihi qalat kana la yubali min ayyi shoma ay min awalihi wa min wasatihi wa min akhirih. Bahkan diterangkan ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan kepada Sayyidah Aisyah, apakah Rasulullah itu di pertengahan bulan selalu melaksanakan puasa? Dinyatakan iya, beliau selalu melaksanakan puasa. Bahkan Nabi bukan hanya di pertengahan saja, di awalnya, masuknya awal bulan puasa, di pertengahannya puasa, di akhirnya puasa. Makanya banyak yang kita juga belum sampai ke pemahaman itu. Kadang kita mendengar ada puasa yang disebut ayyamul bid, tapi di dalam keterangan-keterangan ulama seperti di dalam kitab Ma'anatul Talibin juga diterangkan ada yaumul aswad, hari-hari gelap. Hari-hari gelap berarti penutup bulan. Penutup bulan, kalau misalnya usia bulan itu 30 hari, berarti di tanggal 28, 29, kemudian tanggal 30. Tinggal kita lihat usia bulan itu diambil 3 hari sebelumnya. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yata'u shaum ayyamul bid fi safarin wala hadarin. Diperkuat lagi tentang puasa ayyamul bid yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Apa yang dinyatakan beliau? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan, istiqomahnya kuat luar biasa di dalam melaksanakan puasa ayyamul bid, di mana beliau melaksanakannya fil hadar, artinya ada di rumah. Dalam rangka beliau tidak ada acara kemana-mana, selalu dijaga yang namanya puasa ayyamul bid. Dan juga tidak pernah ditinggalkan. Puasa sunnah ini adalah ketika beliau dalam keadaan fis safar, di dalam pepergian. Ya, jadi beliau selalu memberikan contoh puasa sunnah ini istiqomah di dalam kondisi beliau di rumah ataupun di dalam pepergian selalu melaksanakan. Kemudian wa ayyamul bid yang dikenal dengan ayyamul bid, hari-hari terang, al-yaum ats-tsalitsah asyara minasyahr wa rabi'a asyara wal khamisa asyara wa sumiyat bidan li anna al-qamar yatruku fiha min awaliha ila akhiriha. Jadi kenapa itu disebut ayyamul bid adalah dinisbahkan kepada al-qamar. Al-qamar adalah rembulan. Saat tanggal 13, 14, 15 itu rembulan sedang bercahaya dengan begitu terang. Maka sinar rembulan yang bercahaya dengan sempurna itulah yang dijadikan nisbat sebuah nama oleh Nabi, disebut ayyamul bid, hari-hari terang. Bid ini artinya adalah putih sebenarnya, tapi karena ini terkait dengan nurul qamar, cahayanya rembulan, maka disebutlah di hari-hari terang. Hadirin jamaah sekalian, dan juga insya Allah nanti bulan depan ini insya Allah jatuhnya bulan Dzulhijjah. Kalau melihat di kalender, insya Allah besok hari Senin itu Pak, hari Senin itu tanggal 30 Dzulqa'dah. Berarti malam Selasanya masuk di tanggal 1 Dzulhijjah. Kalau ini sesuai dengan kalender yang ada. Tapi nanti kita juga tunggu
pengumuman kapan pelaksanaan kita akan melaksanakan puasa Arafah ataupun kita akan melaksanakan puasa Tarwiyah. Kita tunggu. Nanti kalau kita di bulan Dzulhijjah ini untuk Ayyamul Bid itu mundur 1 hari. Mundur satu hari. Di tanggal 10 dikenal Yaumun Nahar. Hari di mana kita menyembelih hewan kurban. Di tanggal 8 kita puasa Tarwiyah. Di tanggal 9 kita puasa Arafah. Di 10-nya kita imsak saja. Ya, ini adalah sunnah Nabi. Kita imsak, jangan makan, jangan minum sejak waktu subuh tiba sampai nanti pelaksanaan sholat Idul Adha selesai, baru kita pulang untuk menikmati makanan. Ada beberapa hadis yang diungkapkan Nabi Muhammad SAW tidak berangkat ke sholat Idul Fitri kecuali beliau sudah futur, sarapan terlebih dahulu, dan beliau tidak melaksanakan futur, imsak terlebih dahulu di saat beliau melaksanakan sholat Idul Adha. Apa yang dicontohkan Nabi yang sudah dijelaskan ini kita usahakan untuk diamalkan, untuk mewujudkan apa? Bahwa diri kita ahli sunnah wal jamaah. Kita selalu menyatakan kita ahli sunnah, tapi beberapa amaliyah sering kita tinggalkan dari amaliyah sunnah. Kita nggak ngambil apa yang dicontohkan Nabi selalu sempurna, kita usahakan. Sahabat-sahabat itu Masya Allah ketika mendapatkan amaliyah sunnah dari baginda Nabi gak pernah ditinggalkan, terus istiqomah sepanjang hidupnya. Makanya begitu mulianya, sampai apa? Kemuliaan-kemuliaannya sudah banyak ditampakkan. Sampai Rasulullah pernah memberikan satu kabar gembira, ada beberapa golongan atau 10 orang yang mendapatkan kemuliaan, ada diberikan kabar gembira akan mendapatkan jaminan surga. Kenapa? Karena sempurnanya beliau di dalam mengamalkan amaliyah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ketika di bulan Dzulhijjah mundur 1 hari karena apa? 3 harinya itu yang dikenal masih Ayyamut Tasyrik, hari untuk menjemur daging atau masih dalam kondisi menikmati daging kurban, dan itu masih masa-masa diperkenankan untuk menyembelih hewan kurban. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nanti jangan sampai waktu zuhur lewat tanggal 13-nya. Maka nanti mulai puasa Ayyamul Bid yaitu pada tanggal 14. Nanti berarti mundur 1 hari. 14, 15 dan 16. Wa Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Asyura yauman tasumu Quraisyun fil jahiliyah, yaitu yang dikenal Asyura. Asyura tanggal 10 di bulan Muharram, bulan Syura. Makanya banyak orang menyebutkan bulan Muharram, tapi kalau banyak juga di daerah tertentu seperti daerah kami itu jarang menyebut Muharram, disebutnya bulan Syura. Syura artinya adalah dari ambilan kata Asyura. Asyura tanggal 10. Di tanggal 10 ini disunnahkan untuk puasa yang disebut puasa Muharram atau puasa Asyura. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falamma qudimal Madinah somahu wa amara bisyamihi. Kemudian pada saat Nabi Muhammad sampai di kota suci Madinah, beliau memerintahkan untuk pada puasa di tanggal 10 itu. Ketika itu Nabi Muhammad SAW menyaksikan dari kaum Yahudi juga melaksanakan puasa di tanggal 10 bulan Asyura. Ketika mereka ditanyakan apa? Ngungkapin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebuah kemenangan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan kaumnya pada masa itu, dan dibinasakannya Fir'aun dengan pasukan-pasukannya. Jadi syukur kepada Allah atas 2 nikmah Nabi Musa dan kaumnya diselamatkan dan dibinasakan kaum Fir'aun dan kaumnya. Maka ngungkapin puasa sebagai rasa syukurnya kepada Allah. Maka Nabi Muhammad ada niat di tahun berikutnya
mau puasanya 2 hari, karena di tanggal 10 orang-orang Yahudi melaksanakan puasa. Yang diniatkan adalah at-tasi wal ashir, di tanggal 9 dan tanggal 10. Namun Allah menakdirkan saat Nabi Muhammad ingin melaksanakan 2 hari tersebut di bulan Rabiul Awal, belum sampai ketemu tahun lagi, Allah takdirkan Nabi Yuna Muhammad wafat, sehingga tanggal 9 itu sudah ditetapkan oleh Nabi tapi belum dilaksanakan. Makanya kembali kepada ilmu hadis. Apa itu hadis? Aqwalnya Nabi, af'alnya Nabi, sirah dan sarirahnya Nabi, juga istiqrar yang telah ditetapkan Nabi, itu sudah bisa dijadikan pegangan kita untuk amal. Kami dari kecil udah diajarin sama orang tua kami untuk melaksanakan puasa Tasu'a wal Asyura, tanggal 9 dan tanggal 10. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW memberikan amaliyah-amaliyah sunnah, ya, amaliyah sunnah yang kita terus usahakan untuk diamalkan, seperti yasumu tis'a Dzulhijjah wa yauma Asyura. Ini adalah di tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Bahkan Nabi Muhammad berharap dengan puasa tanggal 9 Dzulhijjah, insyaallah yang akan kita laksanakan itu yukaffiru dzunub, mengampuni Allah akan dosa-dosa kita, as-sanah al-madiyah was-sanah al-mutaqabbalah, tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang. Itu adalah diantara diberikan penjelasan yang begitu rinci agar membangkitkan hirroh semangatnya, ya, himmahnya umat Islam untuk apa? Bangkit semangatnya untuk melaksanakan amaliyah sunnah tersebut. Kemudian Nabi Muhammad memberikan satu gambaran-gambaran di dalam berbuka. Apa yang dicontohkan Nabi? An Jabir radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu ayyuftira ala rutab ma damar rutab. Disunahkan kalau kita ini berbuka, sunnahnya adalah rutab. Rutab itu kurma yang masih basah, kurma muda, ya, kurma muda yang masih mengkel itu, ya. Kalau di Indonesia ini lebih mahal, rutab ini lebih mahal daripada kurma biasa. Kenapa? Karena bawahnya ke kita, ya, rada sulit, harus di es, harus di freezer gitu. Kalau di Mekah sana lebih murah, rutab lebih murah, ya. Kurma 30-40 real, kita rutab bisa dapat 20 real. Kalau di sini berbalik, ya, lebih mahal. Itu sunnahnya pakai rutab. Tapi Rasulullah memberikan tawaran, madamar rutab, kalau ada. Kalau nggak ada, kemudian kalau nggak ada, wa'alat tamr, kalau tidak ada rutabnya, kurmanya langsung. Jadi kurma yang udah tua, illa lam yakun rutab, kalau nggak ada rutab ya pakai kurma langsung. Kemudian wayaj'aluhunna witron, kemudian sunnahnya untuk melaksanakan futur buka itu adalah dengan ganjil. Tahdidnya apa? Salasan au khamsan au sab'an, 3, kemudian 5 ataupun 7. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu kana Rasulullah sallallahu yuhibbu ayyuftira ala thalathi tamarat aw syai'in lan tusibhun nar. Kemudian kalau Nabi Muhammad SAW mau melaksanakan berbuka, mencari rutab tidak didapatkan, kemudian mencari kurma juga tidak didapatkan, maka beliau akan menggunakan apa? Bukanya yaitu dengan menggunakan hasawatin mimma, yaitu dengan meminum beberapa teguk air. Yang jelas airnya adalah air Zam-Zam. Nah, kalau kita punya stok lebih bagus, ya. Sekarang apa yang kita mau jalanin sunnah itu? Sudah muyassar, gampang sekali sekarang. Mau ngamalin sunnah Nabi, semua fasilitasnya ada. Pengen berbuka kayak Nabi pakai rutab, kita bisa dapatin rutab. Gak ada rutab pakai kurma, kita bisa pakai kurma. Kita pengen pakai air Zam-Zam, kita juga bisa
nyimpen air Zam-Zam di rumah kita. Karena air Zam-Zam yang dulu sulit dibawa ke negeri kita, sekarang ya setiap bulan, mungkin setiap minggu ada pengiriman ke Indonesia bagi orang-orang yang tijarah, yang berdagang dengan air Zam-Zam. Kita tinggal beli, ya, harapan kita husnudzon aja, semoga air tersebut benar, artinya tidak ada kebohongan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berbuka di satu kaum gitu, diajakin berbuka di satu kaum. Jadi setelah sahabat ngajakin buka Nabi, beliau selalu mendoakan juga kepada kaum yang mengajak buka tersebut. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aftara inda qaumin qala aftara indakumus shaimun wa akala ta'amukum abror wa tanazzalat alaihimul malaika. Ya. Kalian telah mengajak seseorang untuk berbuka puasa di tempat kalian ini, maka kalian akan mendapatkan, semoga rizki-rizki yang diberikan ini merupakan rizki yang abror, yang baik-baik, dan malaikat akan selalu mendoakan kalian. Jadi ada hikmah luar biasa, Pak. Jadi kalau kita mengadakan buka bersama, mendatangkan beberapa orang ke rumah kita, mungkin guru kita, tetangga kita, teman-teman kita, itu bukan hanya zahiri saja, tapi ada hikmah-hikmah yang sangat luar biasa. Ya, mendapatkan doa-doa dari Nabi zaman dulu sudah kayak begitu. Kemudian ada malaikat yang datang ke tempat itu akan mendoakan kepada ahlul bait, keluarga yang sedang menyediakan sajian buka tersebut. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka puasa, kemudian setelah berbuka beliau berdoa. Di antara doanya yang sering kita dengar yaitu zahabat dhama'u wabtalatil qulub wasabatul ajru insyaallah. Beliau menyatakan adalah bahwa dahaka telah hilang dengan adanya kita berbuka itu. Kemudian urat-urat kita atau tenggorokan kita telah terbasahi. Kemudian Allah akan tetapkan bersama itu pahala-pahala untuk kita yang berpuasa. Ya. Kemudian ada lagi doa yang biasa juga kita dengar, seperti apa yang diungkapkan oleh Nabi, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Ini adalah doa ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan buka. Kemudian ada juga doa redaksi yang lain, alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani aftartu. Jadi mengucapkan alhamdulillah, terima kasih ya Allah, zat yang maha terpuji telah memberikan kekuatan pertolongan kepadaku untuk melaksanakan puasa, dan juga telah memberikan rizki kepadaku untuk berbuka puasa. Jadi kadang memang ada posisi yang penempatannya itu belum tepat, ya. Karena kita biasanya kalau ada di masjid ada yang disebut iftar jama'i gitu. Itu biasanya berdoanya adalah qoblal futur, sebelum buka. Mari kita doa berbuka puasa, kemudian kita doa dulu, baru setelah itu adalah berbuka. Ya. Sebenarnya yang dianjurkan adalah berbuka dulu dengan kita seperti biasa mau berbuka, amalkan sunnah Nabi tentang adabnya makan, yaitu membaca bismillah, kemudian membaca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita nikmati kurma tersebut dan minum, setelah itu baru membaca doa, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi kita husnudzon aja. Ya, artinya khususan gimana? Walaupun salah tempat, tapi alhamdulillah udah niat baik mengamalkan sunnah. Ya.
Kadang-kadang nanti lu diprotes kemudian ya orang kadang-kadang pelaksanaannya masih belum tepat. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, usai kita membahas tentang sunah-sunah puasa yang dianjurkan oleh Nabi dan dicontohkan oleh Nabi, semoga kita bisa mengamalkannya. Ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'ah rizqan halalan thayyiban mubarakan fih. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna ziyaratal haramain. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.